Shalom semua. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat. Apa kabar? Baik. Ya, baik. Amin. Kalau semua sehat, walaupun hujan juga, kita minta bersedia datang sekolah. Ya, yang belum dulu perbaiki memang cara duduk yang benar supaya sebentar kita belajar jangan ada yang mengganggu ya. Baik. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu yang orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sebelum itu Pak akan mengecek kehadirannya. Pak akan mengecek kehadiran. Jadi itu dengan nama kalau tidak ada apa ya? Kalau ada ya ada. Bisa kok? Bisa. Iya. Ada nome. Ada kok? Iya. Di nome. Ada. Desi Tamono. Ada. Margomisa. Ada, Pak. Ada. Ya. Novanda Tamono. Ada, Pak. Mediati. Ada, Pak. Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN ya. Kita melanjutkan pelajaran PKN pertemuan yang kedua ya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sama. Kita lanjut kembali materi yang pertemuan minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Tunggu. Materinya minggu lalu materi tentang apa? Harga diri. Oke, berarti masih ingat ya. Ya, jadi Pak mau tanya, kira-kira siapa yang tadi pagi datang dari rumah memberi salam kepada orang tua? Ya, tentunya kita dari sekolah pasti memberi salam. Kepada siapa? Orang tua. Orang tua itu adalah ibu dan ayah. Oke. Ya.
Ya, materi kita hari ini yang akan kita pelajari hari ini mengenai contoh-contoh menghargai harga diri dan memperagakan cara contoh menghargai orang lain. Ya. Jadi di dalam contoh-contoh menghargai harga diri ada yang kira-kira ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah, ya Pak yakin semua pasti sudah pernah melakukan hal itu. Dan contoh menghargai harga diri itu seperti apa? Ya, kalau begitu coba kita semua perhatikan di sini ya. Ya, coba kita semua perhatikan sini. Di sini contoh-contoh menghargai harga diri dan pengertian menghargai harga diri itu seperti apa. Jadi pengertian menghargai harga diri adalah menjaga kesehatan tubuh kita dan menjauhkan diri kita dari berbagai ancaman. Nah, kita menghargai diri kita seperti menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan itu seperti apa? Nah, kita menjaga kesehatan kita dalam bentuk apa? Ya, kita menjaga supaya kita jangan sakit. Itu salah satu bentuk menghargai harga diri. Karena apa? Kita perlu menghargai kita punya diri sendiri. Kita utamakan kita punya diri lebih dahulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Bagaimana kalau kita tidak menghargai kita punya diri, lalu orang lain kita bisa menghargai? Berarti kita belum memahami apa itu harga diri. Jadi kita punya harga diri itu lebih penting ya. Jadi kita menjaga kesehatan tubuh kita itu juga salah satu bentuk menghargai diri kita. Jangan kita jauhkan diri kita dari ancaman-ancaman yang akan kita temukan ya. Jadi menjauhkan ancaman itu seperti apa? Ada yang tahu dong? Apakah ada yang tahu? Ya, kalau begitu contoh kita menjauhkan diri dari ancaman ya. Ketika kita melihat orang lain berkelahi, kita jangan pergi untuk mendekatkan diri kita dengan orang yang sedang berkelahi. Kalau kita dekat dengan mereka, maka tentunya diri kita juga akan apa? Kena pukul dari orang lain. Nah, kalau kita kena pukul berarti kita sendiri kita tidak bisa menjaga kita punya diri. Ya, di dalam contoh-contoh menghargai diri juga terdapat yang namanya bentuk menghargai harga diri. Di sini terdapat 3 bentuknya dan masih banyak, tetapi yang Pak ambil untuk kita pelajari hari ini hanya 3 saja. Yang pertama itu
percaya diri kita. Yang kedua, jujur tentang diri kita. Dan yang terakhir, menerima kelebihan dan kekurangan diri kita. Ya, apakah ada yang bisa kasih contoh percaya diri kita seperti apa? Contoh kita percaya diri kita itu seperti apa? Kira-kira ada yang tahu kok? Ya, seperti apa Elsa? Mengerjakan tugas dan kita yakin pasti dapat nilai 100. Iya, oke. Ya, jadi Elsa mengatakan bahwa contoh kita mengerjakan tugas atau PR dan kita yakin bahwa kita akan dapat nilai 100. Nah, berarti kita sudah percaya kita punya diri. Jangan kita merendahkan kita punya diri bahwa wah nanti saya kerja tugas tapi hanya salah dan saya akan dapat nilai terus. Berarti kita tidak menghargai kita punya diri. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa tugas yang saya kerjakan itu pasti saya akan dapat nilai 100. Ya, jadi contoh masih banyak. Contoh kita melakukan sesuatu ya. Kita harus yakin. Contoh di sekolah, kita harus berani berbicara di depan kelas. Kita harus yakin, kita harus bisa. Itu adalah salah satu bentuk kita percaya kita punya diri. Jangan orang lain bisa, kalau kita tidak bisa. Berarti kita tidak percaya kita punya diri. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini jujur tentang diri kita. Jujur tentang diri kita itu seperti apa? Ya, yang kedua mengenai jujur tentang diri kita. Nah, kita harus jujur tentang diri kita itu seperti apa? Apa ada yang tahu? Ya, Ondes. Coba. Tidak boleh berbohong kepada orang lain. Iya. Coba kita memberi tepuk tangan. Bagus ya, karena kita punya teman dia memberi pertanyaan yang jawaban yang bagus ya. Bahwa kita tidak boleh berbohong ya kepada orang lain. Itu berarti kita sudah jujur tentang diri kita. Kita jangan belajar berbohong. Kalau kita berbohong, berarti kita berbohong dengan siapa? Ya, kita berbohong dengan Tuhan. Ya, jadi kita jangan, apalagi kita anak sekolah, kita jangan belajar yang namanya berbohong. Kalau kita berbohong, nanti orang lain mengatakan bahwa kita anak sekolah yang pintar, lalu kok bisa berbohong. Nah, berarti harga diri kita dengan sendirinya orang lain bisa merendahkan. Jadi kita tidak boleh merendahkan kita punya harga diri di orang lain. Kita harus menunjukkan sesuatu yang membuat orang lain juga ikut senang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menerima kelebihan dan kekurangan. Ada yang tahu kelebihan kita seperti apa, kekurangan kita seperti apa. Atau yang tadi yang kedua, kira-kira masih ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab cara jujur tentang diri kita. Kira-kira masih ada lagi kok? Oke, masih ada. Pak Irsu tidak ada lagi. Ya, bagaimana? Ketika Contoh seperti apa sih, Siti? ketika contoh orang tua memberikan uang untuk membeli sesuatu, uang kembalian harus dikembalikan kepada orang tua. Iya, Siti, maksud Siti begini ya. Ketika orang tua memberikan kita uang untuk pergi ke toko, ke pasar, atau ke kios ya. Kita sini contohnya kios saja. Nah, ketika kita belanja lalu
uang itu ada sisanya, maka uang itu kita harus buat apa? Ya, kita harus kembalikan. Jangan kita pulang dari kios, uang itu kita sisihkan kemana? Kita punya saku. Berarti itu kita tidak jujur. Ya, jadi kita harus jujur. Uang itu kita harus kembalikan sebagai anak yang baik. Apalagi kita punya orang tua. Jadi kita punya orang tua, kita harus menghargai kita punya orang tua ya. Karena orang tua dulu baru kita ada. Jadi kita jangan berbohong kepada orang tua. Itu sudah kita membohongi kita punya diri juga. Ya, jadi itu tentang bagaimana cara kita jujur terhadap diri kita. Yang berikut adalah menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi, yang ini pasti Pak tahu ini yang namanya kelebihan dan kekurangan ini pasti kita semua memiliki ya. Termasuk Pak juga pasti memiliki kelebihan dan Pak juga memiliki kekurangan. Ya. Apa ada yang sudah paham tentang kelebihan dan kekurangan? Kelebihan itu seperti apa? Kekurangan itu seperti apa? Ya. Contoh menerima kelebihan dan kekurangan kita seperti apa? Ada yang tahu kok? Desti, coba Desti. Kira-kira kelebihan itu seperti apa dan kekurangan itu seperti apa? Contoh kelebihan saya bisa menghitung kelemahan saya, tidak bisa membaca. Iya, Desti mengatakan bahwa dia punya kelebihannya, contoh dia bisa menghitung. Ya, dia bisa menghitung. Dan kelemahannya dia tidak bisa membaca. Ya, kita harus terima ya. Nah, kita harus terima kelebihan dan kekurangan. Oh, ternyata pribadi saya bisa menghitung, tetapi kelemahan saya adalah tidak bisa membaca. Atau ketika saya menggabung huruf agak sulit. Ya. Jadi kita memberikan atau menerima kelebihan kita. Contoh kita tidak bisa membaca, kita harus terima. Walaupun orang lain bisa, tetapi karena memang kelemahan kita seperti itu, kita harus terima. Jangan kita malu terhadap orang lain. Karena dengan kekurangan kita, dengan kelebihan kita, maka kita akan memperbaiki. Ketika orang lain saya tidak bisa, caranya bagaimana supaya saya bisa membaca seperti tadi Desi. Ya, jadi itu contoh menerima kelebihan dan kekurangan. Dan ada masih banyak contoh ya. Siapa pernah dapat orang cacat? Orang cacat. Ya, orang cacat itu seperti apa? Dia cacat apa? Ya, tangan kanan tidak ada. Apa lagi? Ada yang tahu lagi kok? Yang cacat. Tidak bisa jalan. Ya, tidak bisa jalan. Mungkin kaki lumpuh. Ya, yang berikut ada yang tahu lagi kok? Tidak bisa apa lagi? Ya, tidak bisa berbicara atau bisu. Nah, tidak bisa melihat atau buta. Itu adalah mungkin orang itu memiliki kekurangannya di situ. Mungkin dia punya tangan kanan tidak ada, tetapi dia memiliki kelebihan. Contoh, tangan kanannya tidak ada, tetapi dia bisa menulis menggunakan tangan kiri. Berarti kekurangannya tangan kanan tidak ada, tapi dia bisa bersama berbuat sesuatu dengan tangan kiri. Yang berikut tadi kakinya lumpuh. Pak pernah lihat video satu. Ada seseorang yang tangannya dua tidak ada, tetapi dia tulis menggunakan kaki.
Berarti hebat ya. Iya. Tuhan ini punya rencana yang baik. Walaupun tangan duluannya tidak ada, tetapi dia punya kelebihannya adalah dia bisa menulis menggunakan kaki. Tidak semua manusia bisa ya. Atau ada di sini yang bisa tulis pakai kaki? Tidak ada. Berarti kelebihan itu tidak sama. Dan kelemahan itu juga tidak sama. Nah, contoh bisu. Mungkin dia tidak bisa berbicara, tetapi dia menggunakan gerak-gerik. Kita bisa tahu, oh, dia maksudnya seperti apa. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah memperagakan contoh menghargai orang lain. Nah, memperagakan contoh menghargai orang lain. Di sini ada tujuan ya. Coba kita perhatikan semua di sini. Di sini ada tujuan. Tujuan menghargai orang lain itu seperti apa? Jadi tujuan menghargai orang lain untuk menciptakan kedamaian dan kebaikan serta meningkatkan kualitas aspek kemanusiaan. Jadi tujuan kita menghargai orang lain supaya kita menjaga apa? Kerukunan atau kesesuaian. Karena apa? Kita harus menghargai orang lain. Seperti yang tadi yang pertama, bahwa kita harus menghargai diri kita dulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Nah, sekarang di sini kita menghargai orang lain dengan tujuan untuk menciptakan apa? Kedamaian. Nah, di dalam tujuan menghargai orang lain juga ada terdapat contoh-contoh menghargai orang lain. Nah, di dalam sini kita akan membentuk kelompok dan kita berdiskusi ya. Berdiskusi sebentar, masing-masing kelompok harus menemukan salah satu contoh menghargai orang lain itu seperti apa. Karena tadi yang pertama itu menghargai diri kita sama-sama menyebutkan. Sekarang cara menghargai orang lain kita bentuk kelompok saja supaya semua bisa tahu ya. Bisa kok? Ya, jadi Pak akan bagi per deret ya, per deret, dan di sini ada berapa deret? Ada 4 deret. Jadi Pak bagi di sini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, jadi kita akan berdiskusi. Bisa toh? Bisa. Oke, kalau begitu coba kita bangun dan kita akan masing-masing kelompok sudah dapat jawaban kok? Sudah. Nah, kalau begitu coba kelompok pertama baca kamu punya jawaban contoh menghargai orang lain itu seperti apa? Jaga perasaan orang lain. Iya. Kalau bisa sebentar, yang lain satu orang yang jawab ya. Yang ketua kelompok ini ketua kelompok Elsa, yang ini ketua kelompok ini Roni, yang ini ketua kelompoknya Odes, yang ini ketua kelompoknya ini Destia. Dari masing-masing ketua kelompok yang nanti berdiri dan baca kamu punya hasil diskusi itu ya. Jadi kelompok 1 coba ini Elsa, baca kamu punya hasil diskusi itu, kamu dapat apa? Jaga perasaan orang lain. Iya, contoh menjaga perasaan orang lain ya. Perasaan orang lain. Ya, yang kelompok 2. Berikan pujian. Iya, kelompok 2 punya berikan pujian. Berikan pujian. Kelompok 3. Saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Saling memaafkan.
Yang kelompok keempat, Jangan merendahkan. ya jangan merendahkan ya. Jangan merendahkan. Ya, jadi kelompok satu dapat jawabannya adalah menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang lain. Nah, mungkin mereka memahami bahwa cara menghargai orang lain itu contohnya menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaannya dengan cara apa? Ya, menjaga perasaan orang lain itu seperti tidak boleh memalukan orang lain. Atau ketika orang lain berbicara, kita menghargai dia. Kita jangan dia ngomong di depan kita yang lain seolah-olah tidak menghargai dia. Nah, itu berarti kita tidak menghargai orang lain. Ya, itu mengenai menjaga perasaan orang lain. Yang berikut dari kelompok dua. Kelompok dua punya jawaban adalah berikan pujian. Ya, berikan pujian itu contohnya ketika teman mendapatkan nilai 100, kita harus memberikan pujian. Atau contohnya ketika guru bertanya dan ada teman yang menjawab, kita harus berikan pujian dengan bentuk apa? Tepuk tangan. Ya, itu salah satu bentuk memberikan pujian. Yang kelompok tiga, mereka mengatakan bahwa saling memaafkan. Saling memaafkan itu contohnya seperti apa? Ketika teman berbuat salah terhadap kita harus memaafkan. Jangan dia buat salah, kita pakai kekerasan. Nah, kekerasan berarti ujung-ujungnya apa? Kita saling berkelahi. Berarti kita tidak menghargai. Ketika teman berbuat salah, teman minta maaf, kita juga harus apa? Ya, saling memaafkan. Yang kelompok keempat mengatakan bahwa jangan merendahkan. Jangan merendahkan itu seperti kita jangan misalkan teman tidak bisa membaca. Jangan kita mengganggu dia bilang, oh lu tidak tahu membaca, lu bodoh. Tidak boleh. Berarti itu dia punya harga diri akan merendah. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, Pak akan memberikan tugas ya. Jadi ini sebagai tugas di rumah. Jadi tugas ini nanti Pak periksa di minggu pertemuan yang berikutnya. Ya, jadi tugas yang pertama adalah nomor 1, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain adalah salah satu bentuk titik-titik. Yang nomor 2, jika kita direndahkan maka harga diri kita titik-titik. Nomor 3, ketika kita dipuji maka kita merasa titik-titik. Jadi jawaban nanti semua sudah ada di catatan yang tadi. Yang nomor 4, cara meningkatkan harga diri orang lain adalah titik-titik. Yang nomor 5, memberi salam kepada teman adalah salah satu bentuk titik-titik. Semua sudah tulis? Oke, semua sudah? Ya. Kalau semua sudah tulis, Pak akan mengulangi kembali. Pak mau bertanya. Materi kita yang tadi kita pelajari ada berapa? Terdapat 2. Yaitu contoh-contoh menghargai apa? Menghargai apa? Harga diri. Yang kedua itu adalah apa?
Ya, contoh menghargai orang lain. Jadi contoh menghargai harga diri kita adalah apa? Salah satu tujuan menghargai harga diri kita adalah apa? Contohnya apa? Ya, menjaga kesehatan. Kita berikan tepuk ini dia sendiri jawab. Yang lain di mana? Yang perempuan, aduh masuk perempuan kalah dari laki-laki ini. Yang perempuan ini di mana? Ya, yang berikut itu tujuan kita menghargai harga diri kita adalah apa? Menjaga kesehatan. Yang berikut contoh-contoh menghargai orang lain seperti apa? Tujuannya untuk apa? Tujuan menghargai orang lain untuk apa? Ada masih ingat kok? Apa? Bisa ingat kok? Ya, saling memaafkan. Bagus. Berarti yang lain tidak ingat? Lupa toh? Tidak, karena mungkin dingin toh. Apalagi kita di susu dingin begini. Ya, jadi yang berikut itu adalah tujuan menghargai orang lain. Kalau contohnya seperti apa? Salah satu contoh, satu tanda. Salah satu contoh menghargai orang lain itu seperti apa? Ya, jangan merendahkan. Masih ada toh, masih ada di papan ini tadi Pak belum hapus. Jadi salah satu contoh bentuk menghargai orang lain itu jangan merendahkan orang lain. Ya, jadi itu mengenai bentuk menghargai orang lain. Jadi pahala kita di sini kita perlu. Intinya apa? Kita menghargai kita punya diri. Dan yang kedua menghargai orang lain. Orang bilang begini, menghargai dulu baru kita dihargai. Bagaimana lu tidak menghargai orang menghargai kita? Itu kan tidak mungkin toh. Jadi tujuannya adalah menghargai dulu baru kita bisa menghargai. Kita bisa dihargai oleh orang lain. Karena apa? Orang bilang begini, harga diri tidak sama dengan harga emas. Harga diri tidak dapat dijual di toko. Kalau emas dapat dijual di toko. Jadi ketika orang lain punya harga diri, kita merendahkan, berarti orang itu tidak akan mendekatkan dirinya dengan kita lagi. Karena apa? Kita sudah merendahkan dia punya diri, maka dia akan malu dengan kita. Jadi kita harap kita saling menghargai di antara kita semua, termasuk saya dan adik-adik. Ya, bisa paham? Bisa. Jadi mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Ingat tuh, pelajaran kita hari ini adalah ada dua. Materi kita ada dua. Jadi pulang bisa belajar lagi di rumah, cara menghargai diri sendiri seperti apa, cara menghargai orang lain itu seperti apa. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Pak meminta kesediaan salah satu siswa untuk berdoa. Tadi yang berdoa laki-laki, yang sekarang dari perempuan. Dari si Alia ini Desti. Ya. Menentukan firman-Tuhan indahku seperti di dalam surga. Kalau kepada hari ini maka masih secukupnya dan ampun akan kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, jadi sekian materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini.
dan kita akan melanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita lanjut mungkin di pelajaran yang berikut lagi. Untuk itu, Pak harap pelajaran hari ini boleh kita pelajari sebagai pedoman bagi kita semua. Dapat kita lakukan ya? Bisa kok? Ya. Mungkin itu saja. Kita akan melanjutkan di pertemuan yang berikut. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam. Ya.